Lalu bagaimana dengan konteks toleransi antar umat beragama? Lebih luas tentunya ya. Tapi subhanallah, bahkan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, dakwahnya dari kota Mekah Al-Mukarramah masuk ke satu kota yang awalnya disebut dengan kota Yathrib. Kemudian sejarah mencatat karena Rasulullah hadir di kota ini, di kota Yathrib, maka kota itu berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota yang terang benderang. Karena di situ ada kekasih baginda Rasulullah SAW. Yang perlu pemirsa TV One catat adalah ketika Rasulullah hadir di kota Madinah, Rasulullah tidak hanya hidup dengan orang-orang Muslim saja, tapi Rasulullah berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Rasulullah di Madinah juga berdampingan dengan orang-orang yang beragama Majusi. Bayangkan, ketika Rasulullah memimpin kota Madinah, Rasulullah dihimpit oleh dua kerajaan besar saat itu, Persia dan Romawi. Dua kerajaan besar yang belum mengenal Islam. Tapi subhanallah, Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah, bagaimana Rasulullah menghadirkan satu nuansa Islam yang begitu menyejukkan, begitu mendamaikan. Rasulullah tidak hanya merangkul para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak hanya merangkul orang-orang Muslim, tapi Allahu Akbar, bahkan Rasulullah merangkul orang-orang Yahudi. Rasulullah bahkan mendamaikan perselisihan antara Majusi dan Nasrani. Itulah kenapa dalam sejarah kota Madinah ada satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Ada beberapa puluh poin di sana yang dicantumkan dan disepakati oleh semua pemuka agama termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kota Madinah Al-Munawwarah. Maka para ahli sejarah mencatat bahwa perbedaan yang ada di kota Madinah disebut dengan civil society atau masyarakat Madinah. Rasulullah tidak hanya menancapkan dan menanamkan nilai-nilai agama. Rasulullah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai tauhid, fikih, pengetahuan Islam, tidak. Bahkan Rasulullah di kota Madinah ini, Rasulullah mengawali konsep-konsep pendidikan, militer, bagaimana berpolitik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi entrepreneur, pedagang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, spektrum Rasulullah ketika berdakwah cukup luas. Inilah kenapa seorang Michel H. Hart, penulis buku, bapaknya berasal dari Amerika, bahkan ibunya Yahudi, dia menulis satu buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Bayangkan, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tapi dari sekian banyak tokoh, satu-satunya pemimpin yang mampu memfasilitasi, mampu mengapresiasi semua perbedaan, bahkan dalam bentuk perbedaan keyakinan sekalipun, itulah seorang Muhammad SAW. Maka Rasulullah ditempatkan pada ranking yang pertama. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Rasulullah di kota Madinah ini menyikapi perbedaan yang begitu signifikan, yang begitu kompleks? Saya teringat ketika Allah menciptakan pelangi dengan warna-warni, maka pelangi itu akan menjadi indah. Kebayang gak sih pemirsa kalau pelangi itu hanya satu warna atau dua warna saja? Tidak menjadi indah. Tetapi ketika pelangi berwarna-warni, maka itulah pelangi. Tidak ada pelangi ketika dia tidak warna-warni. Begitulah kehidupan. Dan itulah yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah merangkul semua warna yang mewarnai kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah bahkan akrab dan dekat dengan para pemuka-pemuka agama. Dan subhanallah, kalau kita mau jujur, 98% dari masyarakat di kota Madinah yang non-muslim, entah itu Majusi, Yahudi ataupun Nasrani, 80% lebih mereka memeluk Islam bukan karena dipaksa oleh baginda Rasulullah, bukan karena diancam oleh seorang Nabi Muhammad, tapi mereka memeluk agama Islam ikhlas karena melihat begitu lembutnya perangai baginda Rasulullah ketika berdakwah. Begitu mereka takjub dengan tutur kata yang begitu manis dari seorang kekasih Allah. Betapa mereka merasakan nyaman ketika ada di sisi seorang pemimpin kota Madinah yang sangat amanah, bahkan dengan janji-janji sekecil apapun.
Kota Madinah tidak akan pernah ada ketika Rasulullah tidak mampu mengapresiasi semua perbedaan. Islam menjadi agama mercusuar karena berawal dari apresiasi Rasulullah yang begitu hebat terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, itulah kenapa Piagam Madinah diadopsi oleh para ulama dan para pahlawan kita di Indonesia untuk memayungi semua perbedaan yang ada di Indonesia, kemudian dinamakan dengan Piagam Jakarta. Artinya apa? Nusantara ini begitu indah. Subhanallah. Sejarah mencatat bahwa ternyata satu-satunya kesultanan di Indonesia yang diakui oleh khalifah Islam di masanya hanya Kesultanan Aceh. Bagaimana ternyata dan subhanallah wali-wali Songo yang diutus untuk berdakwah ke tanah Jawa untuk merangkul perbedaan, ada 4 wali yang berasal dari Aceh. Salah satu di antaranya adalah yang disebut dengan Kiai Syarif Hidayatullah. Kemudian ada lagi Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya. Coba lihat bagaimana mereka begitu lembut mengamalkan cara dakwah baginda Rasulullah SAW. Mereka tidak mengancam perbedaan. Mereka tidak membumi hanguskan apa nilai-nilai yang tidak sama. Tapi mereka rangkul. Mereka ajak duduk bersama. Mereka tunjukkan bahwa Islam itu penuh dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, dibawa oleh beberapa wali yang berasal dari Aceh, saat itu sudah mendarah daging, bahkan sudah mengakar tradisi-tradisi Hindu. Dulu di saat orang Hindu, ketika ada orang yang meninggal, mereka biasa melaksanakan acara 7 hari, 40 hari, bahkan 100 hari, tapi dengan bacaan-bacaan mereka. Bacaan-bacaan agama Hindu. Nah, tradisi itu tidak dihilangkan oleh Wali Songo. Tapi mereka dirangkul, acaranya tetap berjalan, tapi substansi dan isi bacaannya dirubah oleh para Wali Songo. Menjadi bacaan Al-Quran, menjadi sholawat, menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat bagaimana mereka sangat cerdas merangkul perbedaan sehingga Islam bisa diterima dengan begitu sangat indah dan mendamaikan di tanah Jawa. Gak kebayang kalau seandainya saat itu Wali Songo mengenalkan Islam bahwa Islam ini agama yang keras, agama yang tidak santun, agama yang penuh dengan kekejian, maka tidak akan pernah ada Islam di dalam Indonesia. Dan itulah yang dilaksanakan oleh para wali-wali kita di zaman dahulu. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara konteks Islam dalam Nusantara, yang sering menjadi polemik adalah ketika kita belum bisa memahami bahwa cara berislam kita di Nusantara punya apresiasi yang sangat banyak. Contoh, bagaimana para wali Songo ini bisa menjadikan tradisi wayang kulit yang saat itu ketika masyarakat menonton wayang kulit sangat identik dengan mabuk-mabukan dan judi. Ini satu tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Sudah mendarah daging, sudah turun-menurun. Tapi subhanallah, Wali Songo masuk dengan begitu indah. Wayang kulitnya tidak dihilangkan. Tetapi mereka berdakwah dengan cara bagaimana? Siapapun yang ingin menonton wayang kulit, maka diwajibkan untuk masuk dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tradisi itu disebut dengan syahadatain. Tetapi karena dialek orang Jawa tidak bisa menyebutkan huruf H, maka syahadatain mereka sebut dengan sekaten. Itulah kenapa ada tradisi sekaten. Dan ini satu hal yang harus kita maklumi. Dan inilah perbedaan. Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa, karena mereka susah mengucapkan huruf H, sudah setelan pabriknya seperti itu, maka ketika mereka mengucapkan Al-Fatihah, mereka baca dengan Al-Fatihah. Itu satu perbedaan. Kemudian apa itu menjadi sebuah hal yang disalahkan oleh Wali Songo? Tidak. Bahkan ketika mereka ingin masuk ke tontonan wayang kulit, sebelum mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka harus masuk ke satu pintu, yang pintu itu disebut dengan ghafura. Karena orang Jawa dengan dialek alaminya, maka orang mengucap dengan gapura. Jadi, begitu banyak asimilasi bahasa, asimilasi budaya yang ada di Indonesia, semua itu berawal dari perbedaan yang diapresiasi
dihargai dengan begitu sangat tinggi. Karena para wali songo yakin perbedaan itu bukan untuk dimusnahkan. Lita'arofu. Dengan perbedaan itu harus saling mengisi, saling melengkapi. Bukan harus saling membuli dan menyakiti. Inilah indahnya perbedaan.